Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kismantoro, Bapak Dr. Andes Sutrisno, MPD. Yang kami hormati Pengawas TKSD Kecamatan Kismantoro, Bapak Dr. Andes Parwianto, MPD. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Uyi Suyanto, SPDSD, MPD. Yang kami hormati Bapak Susilo Purwanto, selaku K3S Kecamatan Kismantoro. Yang kami hormati Ketua KKG Gugus Abinaya, Gugus Jenderal Sudirman, KKG PAI, dan KKG Penjas. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru peserta PIKON se-Kecamatan Kismantoro. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada agenda kita, yaitu FKKG Kecamatan Kismantoro yang diselenggarakan oleh Gugus Jenderal Sudirman pada hari Sabtu 27 Maret 2021. Sebelum mengawali acara hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkanlah, nama saya Edi Prastio dari SDN Digang Roto yang akan menjadi host pada pertemuan KKG pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami informasikan bahwa selama berjalannya acara, tim kami akan mengaktifkan mode hening atau mematikan mikrofon. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat menyampaikan di kolom chat atau raise hand. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami sampaikan pada sesi tanya jawab dan menyesuaikan waktu yang tersedia. Selama berlangsungnya agenda, Bapak Ibu dapat melakukan absensi melalui link yang akan dikirim melalui grup atau kolom chat. Bapak Ibu, saya akan membacakan seluruh rangkaian agenda pada pagi hari ini. Untuk agenda yang pertama, yaitu pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan sambutan oleh pengawas TKSD Kecamatan Kismantoro. Agenda selanjutnya yaitu paparan materi kita mengenai AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, sesi kedua kan oleh narasumber beliau Bapak Uyi Suyanto, SPDSD MPD dari SD Negeri 2 Klunggen, Slogoimo, dan akan dimoderatori Bapak Bayu Triyono, SPDSD dari SD Negeri. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat, marilah kita memasuki agenda yang pertama, yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu, kami mohon mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat.
Oke. Oke, ada. Ya. Grup ini ke 10.000 Pak. Di Kulon. Aku mulai dino apa ya Jumat. Aku ngulon malam Jumat mulai Kamis. Terus belah kok kita cuci darah nganti pindah rumah sakit tinju. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari pengawas TKSD Kecamatan Kismantoro yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Parwianto, MPD. Kepada Bapak Parwianto kami persilakan. Oh iya, bapak ini kan enak ya. Gue kan kudu mepet garing anu Pak. Iya. Monggo Pak Parwi. Kan mulai duit agak ringan. Dan yang menunggu kena lah ceritanya kuduan. Lagi wis. Halo Pak Parwi. Cerita kecamatan perempuan kelompok tani kuwi biar nyampe nyari ke nggo kelompok kuwi Monggo. Kecamatan Armulan kae. Nah ini sing aku ngomong sing ngomong iki jare nek polisi Pak. Kok sapa kuwi ke sing jujur iki kok ora apa wong maksud sing perlu diamankan statusnya. Pak kaya Halo monggo Pak Parwi monggo. Itu kan Bayu tuh, tinggal. Oh itu ini nanti formal apa gurano Pak latihan? Langsung lah kok piye itu? Oh Bayu sembrono kuwi. Lah kuwi kan di hadapan orang-orang repot Pak. Paling banter-banter cuma 40 menit. Mikrofon. Halo monggo Pak Parwi. Pak Parwi. Suaramu Halo. halo. Monggo Pak Parwi dipun memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Korwil Kecamatan Kismantoro yang terhormat Bapak Dr. Andes Putrisno MPD. Yang saya hormati selaku narasumber, yang saya hormati seluruh pengurus K3S, yang
yang saya hormati seluruh pengurus KKAG, Bapak Ibu, teman-teman, guru di Korwil, Kecamatan yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon izin sebelum saya matur, marilah kita selalu memanjatkan rasa puji syukur hadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala padanya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan KKB kompetensi minimal atau minimum dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, untuk pelaksanaan AKM yang perlu, yang penting itu tidak pada kegiatan. Kalau kita sudah kegiatan KKG dengan AKM, kita sudah bisa atau memahami. Yang paling penting adalah pelaksanaan di dalam melaksanakan di sekolah masing-masing. Yang saya harapkan untuk kedepannya, khususnya di Korwil Kesmantoro, itu menggeliat untuk beranjak berlari, ujungnya untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di Korwil Kecamatan Kesmantoro. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, dikarenakan situasi yang masih seperti ini, marilah kita selalu menjaga kesehatan kita masing-masing, jangan sampai terpapar adanya COVID-19. Kita kedepankan adanya melaksanakan 3M, bahkan 5M, untuk kita individu masing-masing maupun keluarga. Yang selanjutnya untuk selalu mengingatkan kepada anak didik kita dan keluarga untuk selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya pada minggu-minggu ini untuk jadwal kegiatan ujian sekolah dimulai, yaitu hanya dengan ujian praktik yang notabene tadi malam sudah kita bicarakan bersama. Ada beberapa teman-teman kepala sekolah dan guru yang nantinya hasilnya akan di-share hari ini untuk pelaksanaan kegiatan ujian praktik tahun pelajaran 2020-2021. Dan kemudian setelah itu kita akan segera melaksanakan ujian sekolah dan berbagai kegiatan. Dan segera nanti April kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dalam kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada beliau Pak Suyanto, terima kasih sekali Mas Yanto sudah memberikan pegangan kepada guru-guru kami. Mudah-mudahan ilmu dari Mas Uyi dapat dijalankan dengan baik, dunia yaitu peningkatan mutu pendidikan. Kemudian apa yang diberikan Mas Uyi dijadikan amal baik bagi Mas Uyi sendiri dan pelaksanaan untuk
di Kecamatan Kismantoro mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada halangan, dan meningkatkan ini yang perlu. Saya kira cukup sampai di sini saja. Langsung akhir dengan tema itu asesmen kompetensi minimal atau minimum dalam dapat berjalan dengan lancar dan dapat diserap ilmunya dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Parwianto, MPD, yang telah memberikan sambutan. Kepada Bapak dan Ibu, sebelum melanjutkan ke agenda yang selanjutnya, dimohon Bapak dan Ibu menyalakan kamera untuk kami ambil screenshot terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu menyalakan kamera sebentar untuk diambil screenshot. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita simak materi pada pagi hari ini, atau melanjutkan materi minggu yang lalu yang akan disampaikan oleh narasumber atau Bapak Uji Suyanto PD SD MP yang akan dimoderatori oleh Bapak Bayu Triyono. Kepada moderator Bapak Bayu Triyono, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Eki yang telah memberikan waktu kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung dalam KKG virtual sesi kedua untuk Gugus Jenderal Sudirman. Yang terhormat Bapak Suyanto UI SPD SD MPD selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak DRS Sutrisno MPD selaku Korwil Bindik Kismantoro. Yang kami hormati Bapak DRS Parwianto selaku pengawas TKSD Kecamatan Kismantoro. Yang kami hormati Bapak Susilo Purwanto selaku Ketua K3S Kecamatan Kismantoro. Yang kami hormati Ketua KKG Abinaya Jenderal Sudirman, PKI KKG Penjas yang terhormat, serta Bapak Ibu peserta KKG virtual yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan KKG rutin secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral suatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan saya Bayu Triyono dari SDN 1 Plosorjo yang akan memandu acara pada pagi hari ini yang mengusung tema teknis asesmen nasional. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati
ada sebagai berikut. Yang pertama, sesi pembukaan. Yang kedua, sesi penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sesi penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara inti pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mendengarkan materi dari narasumber selama kurang lebih 1 jam 15 menit. Dan kami mohon selama narasumber memaparkan materi, mikrofon harap dimatikan. Selama pemaparan materi, Bapak Ibu bisa melayangkan pertanyaan melalui chat ataupun dengan raise hand. Bapak Ibu yang saya hormati, di KKG sesi pertama yang lalu kita sudah mendapatkan paparan tentang bagaimana konsep asesmen nasional. Pada hari ini kita akan mendapatkan paparan materi mengenai teknis pelaksanaan asesmen nasional tersebut. Bagaimanakah teknis pelaksanaan itu? Marilah kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Uyi Suyanto, yang akan mengupas tuntas tentang teknis asesmen nasional tersebut. Monggo Bapak Uyi Suyanto, kami persilahkan. Oke Mas, matur suwun. Bagaimana suara saya dapat didengar dengan baik? Belum saya Sampun. Oke. Sampun terdengar dengan sangat jelas. Baik. Silakan Bapak Uyi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes MPD selaku Korwil Campikdik Kecamatan Kesmantoro. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Parwianto selaku Pengawas SD Kecamatan Kesmantoro. Yang kami hormati Bapak Ketua K3S. Yang kami hormati pula Ketua KKG se-Kecamatan Kesmantoro, serta Bapak Ibu panitia penyelenggara kegiatan KKG virtual Kecamatan Kesmantoro, dan juga seluruh Bapak Ibu partisipan yang sudah bergabung dalam webinar di pagi hari ini. Mengawali perjumpaan kita tentunya sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita bersyukur kepada Allah yang sampai dengan detik ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa yang tiada terkira, sehingga dengan nikmat itu kita dapat hadir bersama, dapat berkumpul bersama untuk mengikuti sebuah rangkaian kegiatan yang luar biasa yang dikemas cukup apik, cukup menarik oleh teman-teman panitia ataupun ketua KKG sebagai penyelenggara. Dan luar biasa, begitu komitmen, begitu menghargai waktu sekali. Tadi kurang lebih jam 9, acara pun juga sudah dapat dimulai. Selanjutnya, salawat beserta salam juga tidak lupa tercurah pada uswatun hasanah kita, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok guru sejati, sosok guru tauladan yang benar-benar layak untuk kita teladani. Kalau istilah guru itu adalah digugu dan ditiru, maka figur guru yang terbaik, yang layak untuk dicontoh itu adalah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ada keselarasan antara yang beliau sampaikan dengan yang beliau kerjakan. Mudah-mudahan kita semuanya guru-guru di Kecamatan Kesmantoro pada khususnya juga mampu meneladani perilaku beliau, sehingga untuk tingkah laku kita betul-betul layak untuk digugu dan ditiru dengan tindakan-tindakan yang positif yang bisa meneladani untuk anak didik kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan KKG karena saya masih diberikan kepercayaan untuk belajar bersama kembali di sesi yang kedua ini, yang kurang lebih selama 1 jam ke depan
kita akan belajar tentang teknis asesmen nasional. Sedikit flashback Bapak Ibu. Di pertemuan awal dulu sudah kita sampaikan tentang konsep-konsep asesmen nasional, di mana kegiatan ini sudah di-launching secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai bintek ya, dari Kemdikbud sendiri membuka bintek ataupun diklat AKM yang di situ tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada guru-guru di seluruh Indonesia karena ini program baru maka layak untuk disosialisasikan. Nah, tidak hanya itu, selain memberikan kesempatan pada guru untuk mengikuti bintek, guru yang mengikuti bintek tersebut nantinya juga diminta untuk menjadi panjangan tangan dari Kemdikbud melakukan pengimbasan ataupun sosialisasi. Bisa dalam skala kecil teman-teman di sekolahnya masing-masing, bisa juga dengan skala besar seperti yang sedang saat ini kita lakukan adalah termasuk salah satu jenis pengimbasan. Kita kembali belajar bersama tentang itu asesmen nasional. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, masuk pada materi. Di sesi kali ini kita akan berbicara tentang teknisnya. Tapi mohon maaf, teknis di sini nanti kita juga masih secara teori saja. Kita juga masih secara teori dan untuk pertemuan berikutnya, seolah di pertemuan yang ketiga kita nanti sudah akan simulasi ataupun praktik. Nah, jadi model soalnya seperti apa, nanti teknis mengerjakannya seperti apa, itu untuk pertemuan berikutnya insya Allah sudah bisa kita lakukan menggunakan aplikasi yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi bukan hasil karya saya, tapi aplikasi yang sudah resmi dirilis oleh pemerintah. Dan di situ nanti aplikasi tersebut sifatnya adalah simulasi atau latihan mengerjakan soal seperti itu. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan teknis asesmen nasional di pertemuan yang kedua ini akan kita mulai dengan slide saya yang pertama. Dan di sini nanti tidak banyak slide Bapak Ibu, kurang lebih hanya ada 17 slide saja. Sedikit flashback dari yang kemarin, bahwa asesmen nasional di sini terdiri dari 3 poin, ya, terdiri dari 3 poin tentang AKM, asesmen kompetensi minimal. Kemudian yang kedua nanti adalah survei karakter. Kemudian yang ketiga nanti adalah survei lingkungan belajar. Ketiga-tiganya ini nanti adalah diujikan, nah, dikerjakan oleh anak. Nah, yang paling mendasar Bapak Ibu semuanya adalah tentang AKM itu sendiri. AKM nantinya dibagi lagi menjadi 2, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Nah, untuk yang asesmen literasi membaca itu sendiri nanti masih terdiri lagi menjadi 4 poin Bapak Ibu. Jadi ada 4 poin, kemudian untuk asesmen numerasi itu nanti masih akan ada 3 poin. Nah, masing-masing nanti jenis soalnya seperti apa, modelnya nanti seperti apa, akan kita pelajari bersama. Dan di sini sebetulnya kita juga tidak perlu begitu repot-repot banget, ya, karena untuk kita dalam hal ini nanti berperan sebagai konsumen, bukan sebagai produsen. Artinya kita sebagai penikmat soal-soal yang sudah ada, bukan sebagai pembuat. Namun tidak ada salahnya Bapak Ibu bila ke depan kita nanti akan belajar bagaimana membuat soal sendiri, pengen mempelajari soal-soal tersendiri, nanti di kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang hal itu. Kita lanjut pada slide yang ketiga. Nah,
Di slide yang ketiga ini tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, ini 100% nanti berbasis komputer dan bersifat adaptif. Maksudnya bagaimana? Berbasis komputer, jadi nanti seluruh pengerjaannya adalah menggunakan komputer. Jadi seluruh pengerjaannya nanti menggunakan komputer, tidak ada LJK, tidak ada lembar jawab komputer seperti itu. Tapi nanti murni pengerjaannya adalah di laptop ataupun di komputer dengan spesifikasi yang nanti di belakang bisa kita pahami. Nah, yang kedua, soal-soal dalam asesmen nasional nanti itu bersifat adaptif. Artinya bagaimana bersifat adaptif itu? Pertanyaan yang disajikan nanti bergantung pada kemampuan siswa. Dalam hal ini kemarin saya juga sempat browsing mencari informasi. Yang dimaksud adaptif itu nanti seperti apa? Kok pertanyaannya yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Soal dari satu peserta dengan peserta yang lain itu nanti berbeda. Jadi tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Diambil contoh mudahnya seperti ini ya. Saya mengambil contoh untuk yang literasi numerasi. Misalkan disajikan pertanyaan dengan pola seperti ini, kok anak belum bisa menjawab, jawabannya salah, maka nanti soal kedua dan ketiga itu nanti grade-nya bisa diturunkan kembali. Katanya seperti itu. Ya, untuk yang bersifat adaptif itu seperti itu, sesuai dengan kemampuan siswa dan berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Sama-sama mengerjakan nomor 1 yang kebetulan soalnya masih sama, si A dan si B. Si A menjawab betul, si B menjawab salah. Maka masuk soal di nomor 2 itu nanti soalnya bisa berbeda. Kenapa? Kemampuan anak tersebut juga berbeda. Sehingga disinilah yang disebut sebagai adaptif, artinya menyesuaikan diri dengan kemampuan si anak seperti itu. Kita lanjut, Bapak Ibu, untuk slide berikutnya. Di sini kita melihat tentang peserta AKM. Nah, peserta AKM di sini adalah satuan pendidikan. Namun perlu kita garis bawahi, seluruh satuan pendidikan di sini adalah pendidikan di jenjang dasar, menengah, dan juga atas. Yang TK, yang PAUD itu tidak termasuk di peserta AKM. Dan ketika Bapak Ibu yang mengajar di TK ataupun di PAUD ingin ikut yang BINTEK belajar seri AKM ini pun juga tidak berkesempatan, walaupun sebetulnya memiliki SIM PKB yang bisa digunakan untuk login seperti itu. Sehingga di sini tersirat bahwa kegiatan ini nanti boleh diikuti, wajib diikuti untuk usia SD, kemudian juga SMP dan juga SMA. Seluruh satuan pendidikan. Dan yang kedua, pesertanya nanti adalah tidak semua murid. Nah, karena di situ nanti sifatnya hanya mengambil secara sampel saja. Dan kita pun juga tidak tahu siapa dari 21 murid kita yang nantinya akan terpilih. Dari 7 nanti ada berapa yang terpilih misalkan. Dari 40 siswa ada yang terpilih berapa kita tidak tahu. Tapi maksimal dari satu satuan pendidikan itu adalah 30 peserta maksimal. Dan itu mengambilnya bagaimana, saya pribadi pun juga belum tahu sejauh ini. Kita lanjutkan, Bapak Ibu yang berbahagia, peserta KKG di Kecamatan Kesmantoro. Di slide yang ketiga, mohon maaf, Mas Moderator Pak Edi Prasetyo, slide-nya dapat dilihat dengan jelas? Ya, siap. Bisa dilihat dengan jelas, Pak. Siap, alhamdulillah suaranya terdengar dengan baik ini. Tentang kriteria peserta AN, Bapak Ibu, adalah merupakan seluruh satuan pendidikan. Ini hampir sama dengan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, mulai dari jenjang sekolah dasar, kemudian menengah, dan juga atas.
Dan kembali, di sini nanti tidak semua murid. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya, kalau tidak semua murid, untuk apa bukunya kok di-drop ya, kita beli sejumlah siswa, ya enggak apa-apa. Sebagai sarana untuk mengantisipasi, semuanya disiapkan. Jadi ketika misalkan kita mengadakan pembelajaran tambahan, memberikan buku, ya tidak perlu kita pilih-pilih siswa yang mana. Oh, kita kira kae, ketoke sing kae, tidak perlu seperti itu, tapi semuanya silahkan diberikan hak yang sama, diberikan materi yang sama seperti itu. Karena nantinya kita tidak tahu siswa yang mana yang akan diambil sampel sebagai peserta asesmen nasional ini. Yang kembali untuk pesertanya nanti diambil dari kelas 5 untuk yang sekolah dasar ini ya. Kemudian untuk SMP itu nanti diambil di kelas 8. Kemudian untuk yang SMA, SMK itu nanti diambil di kelas 11. Kalau informasi yang saya peroleh kemarin, mungkin nanti Pak Parwianto atau Pak Sutrisno juga bisa meluruskan. Untuk di Wonogiri itu sendiri, kurang lebih nanti pelaksanaannya adalah pada bulan Oktober, sehingga untuk pesertanya itu diproyeksikan yang kelas 4 saat ini. Yang kelas 4 saat ini kemudian memasuki kelas 5 besok itu sudah siap untuk mengikuti asesmen nasional seperti ini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang ke poin kelima, bahwa setiap peserta itu nanti mengerjakan tes literasi membaca maksud kami, kemudian tes literasi numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Mudahnya untuk yang survei literasi membaca itu nanti soal-soal yang berhubungan dengan bacaan. Dan itu nanti tidak mesti mapel bahasa Indonesia dan matematika saja, tidak bisa kita pahami seperti itu Bapak Ibu. Jadi, membaca karo numerasi berarti itu nanti hanya bahasa Indonesia dan matematika saja, tidak serta-merta seperti itu, karena di sini pun juga ada keterkaitan dengan kompetensi yang lainnya. Sehingga meskipun disajikan bacaan, nanti bisa saja bacaannya nanti mengarah pada mengarah pada IPS, bacaannya nanti juga mengarah pada IPA dan lain sebagainya. Walaupun tidak disebutkan, oh ini mapelnya IPA, oh ini mapelnya IPS, PKN dan lain sebagainya. Seperti saat inilah tematik modelnya seperti itu. Termasuk juga untuk model numerasinya tidak mesti A tambah B sama dengan C, misalkannya A kuadrat dan lain sebagainya. Soal-soal ceritanya nanti juga mengarah pada kehidupan anak sehari-hari seperti itu. Lebih detailnya di pertemuan yang ketiga nanti bisa kita praktikkan, bisa kita simulasikan, Bapak Ibu pun juga mencoba mengerjakan. Kira-kira anakku besok ini model nggarap seperti ini bagaimana responnya, bagaimana reaksinya, kira-kira treatment apa yang bisa Bapak Ibu lakukan seperti itu. Dan meskipun Bapak Ibu nanti tidak mengajar di kelas 4 atau di kelas 5, monggo, enggak apa-apa, kita belajar. Ya, kita belajar mengikuti alur perkembangan zaman. Sehingga ketika ditanya nanti terkait dengan hal ini oleh keluarga, peserta didik ataupun tetangga, kita bisa memberikan jawaban. Oh, gambarannya soal ngono kae, teknisnya seperti itu. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu di sini ya, di slide yang bagian bawah yang saya blok warna hijau itu, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara, asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Yang membedakan Bapak Ibu, kita nanti sebagai kepala sekolah ataupun sebagai guru terlibat dalam AKM, juga ikut mengerjakan
Walaupun nanti juga tidak semua kita kerjakan. Kita nanti hanya mengerjakan yang bagian survei saja. Dan di sini nanti pun juga tidak membutuhkan persiapan khusus, ya, berbeda dengan siswa. Kalau siswa nanti mungkin membutuhkan pembelajaran tambahan dari guru, khususnya yang pengetahuan ataupun kognitif. Tapi untuk kita sebagai guru nanti tidak perlu ada bimbel, ya, tidak perlu ikut les, karena itu nanti sifatnya hanya survei saja, hanya menggali informasi yang sifatnya real, nyata di lingkungan belajar kita, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang masih tetap bersemangat mengikuti kegiatan webinar di pagi hari ini, karena kebetulan untuk cuaca di tempat saya ini adalah juga cerah, mudah-mudahan di Kismantara pun juga demikian, sehingga menambah semangat kita untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi kita, karena kita pun juga tahu kita meskipun sebagai guru tidak mentok sampai di sini saja, tetapi kita juga harus tetap belajar dan mengajar. Oke, saya lanjutkan di sini untuk jadwal pelaksanaannya. Secara detail hari dan tanggal di sini memang belum disebutkan, tetapi secara alokasi waktu di sini sudah ada ketentuannya, Bapak Ibu. Untuk yang SD, nanti kita fokuskan di SD saja, karena di sini forumnya SD dan juga Bapak Ibu mengajar di sekolah dasar. Untuk SD, pelaksanaan AN, Asesmen Nasional, itu nanti terdiri dari 2 hari, sama. Tes literasinya itu nanti terdiri dari 75 menit. Di hari pertama, mengerjakan tes literasi 75 menit dan survei karakternya nanti ada 20 menit. Kemudian untuk hari kedua itu nanti juga masih sama. Kembali anak-anak mengerjakan lagi tes numerasi selama 75 menit dan juga survei lingkungan belajar selama 20 menit. Nah, jadi itu nanti gambaran waktunya seperti itu untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti anak-anak hanya 2 hari. Berbeda dengan UN yang biasanya dilaksanakan selama 3 ataupun 4 hari seperti itu. Untuk AN ini nanti hanya ada 2 kali pertemuan. Nah, kalau di SMP itu nanti beda lagi. Kalau di SMP itu nanti waktunya adalah 90 menit lebih lama. Baik, kita lanjutkan untuk Bapak Ibu yang kami hormati. Berbeda juga dari UN ataupun ujian nasional terkait dengan butir soalnya. Nah, butir soalnya terdiri dari 5 bentuk soal. Bentuk soal yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda ini jelas, ya, Bapak Ibu juga sudah sama-sama memahami pilihan ganda A, B, C, D sampai D nantinya. Anak-anak dari bacaan diminta untuk apa itu namanya? Memilih jawaban yang tepat, dan jawabannya hanya satu. Hanya ada satu jawaban. Kemudian untuk yang kedua, pilihan ganda kompleks. Bedanya apa pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks? Letak perbedaannya, Bapak Ibu, kalau pilihan ganda itu nanti hanya ada satu jawaban. Tetapi kalau pilihan ganda kompleks itu nanti satu soal ada 2 atau lebih jawaban yang betul. Dan itu nanti harus dipilih semuanya juga. Jadi tidak boleh hanya memilih satu jawaban saja. Tapi seluruh jawaban yang dirasa benar oleh siswa silahkan untuk diklik seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, model yang ketiga, di sini Bapak Ibu, model yang ketiga adalah menjodohkan. Menjodohkannya nanti adalah bisa benar, bisa salah. Atau model soal yang lainnya intinya menjodohkan.
Misalkan disajikan bacaan umur ayah sekian, umur ibu sekian. Nah, dalam pelaksanaannya nanti, teknisnya nanti, ya modelnya seperti itu. Umur ayah, misalkan ada berapa, diminta untuk menjodohkan seperti itu. Kemudian untuk bentuk soal yang keempat, Bapak Ibu, adalah isian singkat, di mana siswa nanti diminta untuk memberikan jawaban singkat terkait dengan bacaan yang sudah disajikan dalam soal. Baik itu nanti yang literasi apapun, nanti tetap ada model soal seperti ini. Jadi nanti yang AKM literasi ataupun AKM numerasi nanti model soalnya sama seperti ini. Ada pilihan ganda, kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga uraian. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, di sini garis besar tentang perbedaan AKM dalam hal ini UN, dalam hal ini AN dengan UN. Nah, letak perbedaannya sangat jelas Bapak Ibu. Kalau jenjang penilaiannya sebetulnya adalah juga sama ya. Masih ada sedikit kesamaan tentang jenjang penilaiannya karena dari dasar sampai dengan atas itu masih semuanya mengalami. Kemudian kalau level muridnya ini yang sedikit ada perbedaan. Kalau UN itu biasanya, mohon maaf ini mungkin agak kecil ya di layar Bapak Ibu semuanya, namun bisa kita akali dengan di zoom, ditarik di tampilan layar Bapak Ibu supaya bisa terlihat jelas. Di level muridnya ini ya. Kalau level muridnya di sini adalah di tingkat akhir. Bagaimana kita tahu kalau SD itu ujiannya ya biasanya di kelas 6, SMP itu di kelas 3 ataupun kelas 9, kemudian kalau di SMA itu di kelas 3 juga atau di kelas 12. Tapi kalau di AKM ini nanti tidak, justru mengambil di tengah-tengahnya. Kelas 5, kelas 8, dan juga kelas 11. Jelas sekali perbedaannya. Ya, kemudian untuk subjeknya, di situ nanti adalah seluruh murid kalau biasanya. Tapi kalau di sini nanti tidak Bapak Ibu, hanya mengambil sampel saja. Tapi untuk sekolahnya nanti tidak secara sampel. Sekolahannya semua, tapi untuk siswanya nanti hanya secara sampel. Kemudian untuk jenis soalnya seperti itu high stake dan low stake, artinya grade-nya itu nanti kalau yang AKM itu lebih mudah seperti itu. Kemudian untuk model soalnya Bapak Ibu yang UN dulu itu adalah ada pilihan ganda dan juga isian singkat. Namun untuk di AKM ini nanti ada penambahan seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Nah, waktunya, periode tesnya pun juga demikian. Kalau biasanya 4 hari, di AN, Asesmen Nasional ini nanti cukup 2 hari saja. Mode pelaksanaannya, kalau yang dulu UN itu adalah semi online, ya, semi online. Tapi kalau yang AN sepenuhnya nanti adalah full ya, full online karena berbasis laptop, anak-anak mengerjakan di situ, jawaban terkirim, nanti sudah seperti itu prosesnya. Kemudian untuk metode penilaiannya nanti seperti itu, ada CBT dan MSAT, itu nanti dari sistem yang sudah mengatur, mendeteksi seperti itu, kita nanti terima jadi sudah dalam bentuk rekapan nilai seperti itu. Nah, di sini tadi Bapak Ibu untuk spesifikasi minimal dari perangkat yang harus tersedia di lingkungan kita, dan saya yakin untuk spesifikasi ini di laptop Bapak Ibu di sekolahan semuanya sudah terpenuhi. RAM-nya hanya 2, kemudian resolusinya itu ada 1024 kali 720, Windows-nya 7 menggunakan nanti Chrome sebagai operasi sistemnya, dan ini saya yakin semuanya sudah
ada, pasti ada lah di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Ini hampir sama dengan spesifikasi laptop yang bisa digunakan untuk mengerjakan raport seperti itu. Dan sekali lagi, ini nanti kita juga masih tanda tanya besar. Apakah sekolahan bisa menyelenggarakan sendiri atau nanti dari satu kecamatan itu nanti terfokus di beberapa titik. Mengingat dalam satu hari itu nanti meskipun tadi jadwalnya sudah ada ya 2 hari, tetapi nanti satu hari ini bisa sampai 3 sesi. Dimulai dari jam 7 dan nanti bisa berakhir sampai setengah 4 karena ada beberapa sesi seperti itu. Syukur-syukur ketika Bapak Ibu nanti bisa menyelenggarakan sendiri, itu nanti lebih baik. Namun terpaksanya harus berpusat di satu sekolahan, saya kira juga tidak menjadikan masalah. Dan sebelum pada pelaksanaan yang sesungguhnya, mari nanti Bapak Ibu bersama-sama kita belajar terlebih dahulu ataupun simulasi terlebih dahulu dan nanti siswa juga diajak. Oh, nanti kalau memilih ini, kalau menggerakkan mouse ini, menggerakkan mengetik jawabannya ini dan lain sebagainya. Karena memang anak itu juga apa ya, kompetensinya macam-macam, juga berbeda-beda. Ada yang mungkin sudah sangat familiar dengan laptop, namun ada juga yang baru pertama kali lihat laptop. Nah, kalau yang baru pertama kali ya mungkin nanti dikhawatirkan bisa ndredeg dan lain sebagainya. Lah untuk mengantisipasi itu Bapak Ibu maka nanti di pertemuan yang ketiga nanti kita murni kita gunakan untuk praktik sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa membimbing putra-putrinya untuk mencoba mengoperasikan laptop. Paling tidak nanti bisa klik, bisa apa ya, mengetik dan lain sebagainya. Jangan sampai yang sebelumnya anak-anak itu sebetulnya tahu tentang jawabannya, paham banget, ngerti, tapi karena kesalahan mengentry ya ngetiknya kurang tepat, kelamaan sehingga waktunya habis, jangan sampai seperti itu. Kasihan untuk mereka dan juga itu nanti kan juga untuk mempotret di lingkungan belajar kita. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi di awal terkait dengan AKM, nantinya kan ada 2. Ya, AKM itu nanti fokusnya ada 2. Yang pertama nanti adalah literasi membaca dan yang kedua tadi adalah AKM literasi numerasi. Nah, terkait dengan konsep literasi membaca ini, Bapak Ibu, bisa kita pahami bersama. Di slide juga ada panitia tadi juga sudah saya berikan materi, mungkin nanti juga disampaikan pada Bapak Ibu semua. Mari kita pahami bersama terkait dengan literasi membaca ini. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta berpartisipasi di lingkungan sekolah. Di lingkungan sosial. Jadi nanti anak-anak itu disajikan sebuah teks bacaan yang juga tidak terlalu panjang sebetulnya. Membaca di sini pun nanti juga tidak pasti hanya membaca teks Bapak Ibu. Tapi bisa juga nanti membaca tabel, bisa juga nanti membaca poster. Sebab literasi membaca di sini sekali lagi tidak hanya dalam ruang lingkup yang kecil. Membaca pasti nanti hanya membaca teks saja, paragraf saja, tidak serta-merta seperti itu. Tapi nanti juga ada poster, anak-anak diminta untuk mengidentifikasi. Ada tabel, anak-anak untuk meneliti dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya, yang hanya mencangkup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan.
Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran. Ini sejalan dengan yang saya sampaikan di awal tadi, karena tidak hanya terpusat pada satu mapel saja. Oh, mesti bahasa Indonesia tok, tidak. Karena itu nanti bisa diaplikasikan dalam berbagai mata pelajaran. Nah, kemudian untuk konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini untuk teks itu nanti dibedakan menjadi dua. Teks yang sifatnya informasi, menyajikan fakta, dan juga teks yang sifatnya fiksi. Artinya fiksi di sini memang itu teks hanya kebenarannya belum bisa dipastikan seperti itu, Bapak Ibu ya. Seperti bacaan-bacaan, cerita, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, Mas Edi, Pak Edi masih dapat disimak nggih paparan saya? Suara dan tampilan jelas? Ya Pak, jelas Pak, masih bisa diterima dengan sangat baik. Oke, terima kasih. Baik itu kontennya maupun suara Bapak. Ya, terima kasih Pak Ya. Edi Prasetyo. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, komponen AKM literasi membaca. Dan nanti terdiri dari 3 hal. Pertama, nanti dari konten, kemudian ada juga proses kognitif, dan juga nanti ada konteksnya. Terkait dengan konten, tadi sudah saya sampaikan, ada 2, nanti teks yang bersifat informasi dan juga teks yang bersifat fiksi. Nah, kalau informasi ini tujuannya adalah untuk memberikan fakta ataupun memang hal-hal yang memang benar-benar terjadi yang bersifat real ilmiah. Nah, kalau teks fiksi itu sendiri nanti hanya untuk memberikan pengalaman saja. Anak mendapatkan hiburan, menikmati cerita, ataupun melakukan perenungan kepada si pembaca seperti itu. Kedua-duanya nanti ada dan keluar secara berimbang. Selanjutnya, terkait dengan proses kognitif, nanti anak-anak bisa mencari ataupun mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Tersurat itu berarti memang sudah ada di situ, sudah ditulis, tinggal anak-anak jeli atau tidak. Kan tersurat, oh surat berarti ditulis, pasti ada di situ nanti. Nah, kemudian interpretasi dan integrasi, artinya di dalam memahami informasi tersurat maupun tersirat, ini ada 2, mungkin Bapak Ibu juga sudah sama-sama memahami tersurat dan tersirat. Nah, kalau tersurat itu sudah ada, sudah ditulis di dalam bacaan ataupun paragraf. Tetapi kalau tersirat itu nanti sebetulnya ada tapi tidak disebutkan secara langsung, tidak disampaikan secara langsung. Itu yang membedakan tersurat dan tersirat. Kalau tersurat itu memang sudah ditulis ada di situ, tapi kalau tersirat itu ada tapi tidak secara langsung. Bapak Ibu mungkin nanti juga bisa memberikan contoh bagaimana tersirat. Nah, sebagai contoh misalkan ada anak yang bercerita bahwa perutnya keroncongan. Ya, perutnya keroncongan, oh informasi tersirat berarti lapar, misalkan seperti itu. Beda ketika sudah ditulis, anak itu memegangi perutnya yang memang dari kemarin belum makan sehingga merasakan lapar. Nah, kalau yang tersurat seperti itu, tapi kalau tersirat, oh guru nyekeli wetenge karo muni kludak-kluduk, nah kita bisa menyimpulkan, oh tersirat dia pasti perutnya lapar seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan evaluasi dan juga refleksi, nantinya bisa menilai untuk kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks seperti itu. Bisa menghubungkan, ini harapannya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan konteks, Bapak Ibu nanti bisa secara personal
artinya berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian nanti juga sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian kalau saintifik nanti juga berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun futuristik. Ini terkait dengan konteksnya Bapak Ibu. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, tadi kan ada dua ya, konsep literasi dan juga di sini ada konsep numerasi. Tentu ada perbedaannya. Nah, wong Jawa kemarin sudah saya sampaikan, yang penting iso bisa lestung ya, bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Ini hampir sama juga, tapi tetap ada perbedaan. Nah, terkait dengan konsep numerasi ini, Bapak Ibu, bahwa secara umum kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seorang anak untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, memecahkan masalah. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran yang lain yang dipelajari oleh siswa. Itu ya, nanti ada soal cerita kan ada pemecahan masalah seperti itu. Disajikan misalkan di sebuah pasar, anak membawa uang sekian, membeli sekian, nanti kembalinya sekian. Nah, berarti itu pun selain matematika juga terkait dengan pembelajaran yang lain. Masih terkait dengan numerasi, menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Seperti itu Bapak Ibu, jadi nanti pengaplikasian di dunia nyata, real, di ruang lingkup kehidupan anak yang dialami kesehariannya. Nah, numerasi termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum ini. Jadi ternyata yang paling mendasar berdasarkan materi ini, yang ini juga saya dapat dari Diklat ataupun Bintek Belajar seri AKM, ini yang paling mendasar yang nantinya akan dievaluasi adalah yang numerasi seperti ini. Karena numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cangkupan dan juga situasi yang lebih luas. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sama juga dengan yang literasi tadi, ada 3 aspek. Baik dari segi konten, proses kognitifnya, dan juga nanti konteksnya. Terkait dengan konten ataupun isiannya, nanti adalah yang berhubungan dengan numerasi, itu nanti ada bilangan. Yang meliputi nanti sifat urutan, operasi, beragam jenis bilangan, baik itu nanti bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Jadi nanti tetap ada Bapak Ibu soal matematika yang berhubungan dengan pecahan, desimal itu tetap ada. Walaupun jumlahnya juga tidak sebanyak yang di ujian kemarin ya, di ujian sekolah ataupun yang lainnya. Ada juga nanti pengukuran dan geometri, bangun-bangun datar seperti itu juga ada. Karena itu pun juga real kan dalam kehidupan anak-anak, nanti anak-anak bisa menerapkan itu di kehidupan nyata mereka. Lantai sekian butuh berapa keramik misalkan, memiliki meja dengan ukuran sekian, nek pengen nukokne taplak misalkan butuh berapa, itu kan juga termasuk geometri ya, dan itu langsung nanti anak-anak bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Peserta didik nanti juga tahu tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Nanti seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga nanti data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Kemudian terkait dengan aljabar nanti meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi,
nanti ada juga rasio dan proporsi, walaupun nanti grid-nya mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan anak tadi. Itu terkait dengan konten. Kemudian untuk proses kognitifnya, Bapak Ibu, di sini nanti anak-anak bisa tahapannya mulai dari pemahaman, penerapan, dan juga penalaran. Dalam hal pemahaman, nanti anak-anak bisa memahami tentang fakta, kemudian prosedur, serta alat matematika. Nah, matematika apakah di sini nanti punya alat? Ya, tentu saja. Kalau kembali ke atas tadi, kan ada satuan baku ya, alat ukur baku. Nanti mungkin penerapannya di sini menggunakan meteran. Jadi tidak boleh nanti hanya menggunakan satu hasta ya, satu kepal, satu genggam. Nek pemene wong Jawa itu sak beruk misalkan seperti itu ya kan, itu bukan baku. Beras sak beruk. Nah, itu juga kurang baku. Kecuali yang liter ataupun kilogram seperti itu baku. Ya, kemudian juga nanti juga mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Kaitannya dengan penalaran, ini yang terlalu kecil Bapak Ibu bisa di zoom di layarnya biar bisa juga menyimak. Bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Kemudian untuk konteksnya sama juga dengan yang literasi tadi, bersifat personal, kemudian sosial budaya, dan juga saintifik. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini nanti ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan, maka nanti hasilnya ternyata ada 4 kategori, 4 definisi. Dan di sini yang mendefinisikan nanti bukan kita, Bapak Ibu ya, tapi dari sistem dengan sistem penilaian yang tadi sudah saya sebutkan. Itu nanti ketika mungkin dirasa ya anak-anak kok anjlok banget ya, nilainya belum sesuai yang diharapkan, kategori paling rendah itu nanti adalah perlu intervensi khusus. Ya, karena masih mengalami penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi yang masih terbatas. Dan kalau grade yang kedua, di situ nanti dasar. Artinya, murid memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dalam persamaan langsung, konsep dasar, geometri ini sudah mampu, statistika ini juga sudah mampu, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Itu untuk grade yang kedua. Kemudian grade yang ketiga itu adalah cakap, dan grade yang tertinggi itu nanti adalah mahir. Di mana untuk detail dari mahir di sini dapat diartikan bahwa murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Ini nanti untuk harapannya Bapak Ibu, anak-anak masuk yang kategori mahir ini. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, kemudian di bagian akhir di slide saya ini nanti ada segitiga belajar di mana dari satuan ini tidak bisa terpisahkan Bapak Ibu. Segitiga belajar ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan, mulai dari kurikulum, terus proses pembelajaran dan juga asesmen ataupun penilaiannya. Ini semuanya penting, semuanya terkait. Tidak bisa kita mengatakan yang terpenting adalah asesmennya. UN ataupun AN atau USBN podo wae. Tidak bisa kita menganggap yang seperti itu. Sing penting kurikulumnya, mbuh KBK, mbuh KTSP, mbuh CBSA, mbuh Kurtilas, itu kurang, tidak serta-merta seperti itu. Kemudian pembelajarnya, gurune, prosesnya yang terbaik, juga tidak serta-merta seperti itu Bapak Ibu. Ketiganya ini saling mendukung. Semuanya adalah penting karena kembali pada segitiga yang tidak bisa dipisah-pisahkan.
Lah, dari sebuah Iya, sinergi kita itu tarik engkau ini. Apa nih, Ke? nantinya akan Tengah menjadikan iki. pengalaman belajar yang menarik untuk anak. Wes ana lho. Sementara dikasih apa yang sebenarnya? Ada suara yang menggema, Bapak Ibu? Ya, baik. Sebelum saya akhiri untuk slide yang pertama ini, sebelum nanti slide yang kedua singkat saja karena kita nanti menjawab soal seperti kemarin kan AKM, AN ini ada benar dan salah ya. Nanti kita mencoba itu. Nah, di kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman Bapak Ibu. Kalau di awal kemarin kan sudah saya sampaikan kalau saya pernah mengikuti Bintek Guru Belajar seri AKM. Kebetulan saya berada di angkatan 3 dari 11 angkatan. Nah, ini nanti ketika kita mengikuti Bimtek ini, Bapak Ibu, saya memprovokasi. Nah, saya mengajak untuk Bapak Ibu, mari kita ikuti bagi yang belum loh ya. Bagi yang sudah di angkatan 1 sampai 11 kemarin tidak perlu ikut lagi. Bagi yang belum saja, silahkan nanti selesai acara ini segera membuka Guru Belajar dan Berbagi. Kemudian Bapak Ibu silahkan mendaftar untuk mengikuti Bimtek ataupun pelatihan Guru Belajar seri AKM. Ini pelatihan yang sangat mudah, yang sangat enak banget Bapak Ibu. Ya, saya mengatakan sangat mudah dan sangat enak karena waktunya fleksibel. Sebetulnya waktunya di angkatan 11 itu kalau tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. 4 hari. Tapi ketika Bapak Ibu nanti tekun, sedino pun rampung itu nanti. Jenengan memanfaatkan waktunya karena di sekolahan belum ada KBM yang maksimal, sedino ngelengke nggarap AKM ini nanti rampung Bapak Ibu. Silahkan jenengan ikuti itu, tidak bayar alias gratis, jenengan tinggal meluangkan waktu saja, terus nanti ketika nilai panjenengan nanti di atas 70 KKM, ya di atas 70, gampang nanti untuk mendapatkan 70, kalau ingin tahu triknya mungkin nanti Bapak Ibu bisa chat di nomor saya ya, nanti mungkin juga bisa tanya Mas Agus atau teman-teman yang lainnya di Kesmantoro banyak, Pak Bambang, Mbak Ika itu juga ada, Mbak Rifmiatun itu juga punya kontak saya. Nanti piye carane bene bijine di atas 70 gek jenengan dapat dapat sertifikat ditandatangani oleh Dirjen GTK ini Bapak Dr. Ihwan Syahrir PhD ini ya. Luar biasa, nama jenengan ada dan ini nilainya nanti insya Allah 1 didapat dinilai karena ini resmi dari kementerian dan 32 jam. Silahkan panjenengan nanti ikut daftar dan mengerjakan. Lah untuk pengembangan dirinya, di sini kan bagi Bapak Ibu yang sudah PNS biasanya pengen dinilaikan untuk KP. Nanti saya juga sudah ada, nanti saya bisa share. Dulu juga sudah saya sempat share di grup FKKG Kabupaten itu untuk laporan pengembangan diri sertifikat guru belajar ini. Silahkan Bapak Ibu ikut dan saya juga tidak membatasi. Artinya ini tidak hanya ditujukan bagi yang ASN atau PNS, tapi semuanya monggo silahkan berlomba-lomba ikut. Apakah nanti berguna? Sangat berguna Bapak Ibu. Kemarin teman-teman yang mohon maaf Wiyata Bakti dan belum ikut terus sekarang PPG itu getun. Ngapa wingi orang melu? Karena ternyata pada saat proses PPG itu nanti kan juga mereka diminta untuk menilaikan sertifikat. Mereka tidak punya. Nah, akhirnya kemarin podo sambat ke saya dan kebetulan di sini dibuka lagi. Nah, tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 25 itu dibuka lagi kesempatan di tahap 11, 12, 13 dan 14. Monggo bagi Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Kesmantoro ini bonus untuk panjenengan. Jadi jenengan nanti kembali dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya nanti 2 KKG. Tapi nek KKG nanti ketok-ketoknya tidak mencapai 32 jam. Tapi kalau ini nanti sudah pasti 32 jam. Jenengan bisa ikut. Nah, untuk caranya bagaimana? Caranya ya ini tadi, jenengan nanti masuk guru belajar dan berbagi.
Bagi yang kesulitan, nanti saya juga ada tutorialnya. Nanti saya sampaikan untuk Mas Agus, untuk tutorial bagaimana kita masuk, bagaimana kita mendaftar sampai dapat sertifikat itu ada. Dan tutorial itu sifatnya umum, walaupun kemarin dalam video saya yang terbaru itu saya dedikasikan untuk teman-teman PPG, mahasiswa yang akan ikut PPG. Tapi nanti Bapak Ibu pun juga bisa menerapkan. Sama-sama dapat sertifikat. Sertifikat kan kegunaannya nanti sesuai dengan kepentingan kita. Sing PPG nggih monggo untuk PPG, yang Bapak Ibu PNS nanti bisa untuk KP. Laporan pengembangan diri nanti saya juga siap. Baik Bapak Ibu, ini untuk sesi materi yang pertama. Mohon maaf Pak Edi, saya masih ada berapa waktu ini? Halo Pak Edi. Ini bersama Pak Bayu. Oh nggih. Ada masih banyak waktu Pak Mas Yan. Ini baru jam 10:30. Nggih. Berarti nanti sekitar 11 kurang seperempat masih ada. Oke, nggih. Terima kasih Pak Bayu. Nah, iya. Nggih. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah memberikan motivasi, memberikan iming-iming untuk Bapak Ibu supaya pertemuan kita nanti bisa bernilai lebih ya. Kita nanti selain mendapatkan ilmu, nanti juga Bapak Ibu mendapatkan sertifikat juga 32 jam yang bisa dinilai. Dan sesudah kegiatan ini nanti silahkan untuk langsung dipraktikkan bagi yang belum mengikuti. Syukur-syukur untuk Kesmantoro ini sudah banyak yang mengikuti. Walaupun kalau saya belajar pengalaman dari Selogoimo, ini saya sudah sering sekali share video pengimbasan saya. Kemudian saya juga sudah sering menyampaikan informasi ini. Tapi kenyataannya pas tekaning doto mereka butuh baru bertanya, dan itu terkadang juga sudah terlambat. Tapi untuk kali ini nanti masih ada peluang. Dan mohon maaf Pak Bayu sendiri sampun derek ini untuk yang Bintek AKM. Sampun Pak. Oke. Di tahapan berapa Mas Bayu? Sampun dangu Pak kula. Oke, luar biasa ini Mas Bayu, dan tentu juga sudah melakukan pengimbasan ya, pengimbasan dalam arti woro-woro neng koncone. Dan apa yang saya sampaikan ini tadi pun juga tidak jauh dari yang dialami Mas Bayu juga dulu ketika dulu ikut Bintek di AKM, ya kurang lebihnya seperti ini. Hanya kebetulan kami yang dapat informasi ini lebih awal. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini untuk slide yang pertama. Mohon maaf saya ganti di slide yang bingung cari sertifikat yang akan dinilaikan pada saat PPG, ini solusinya. Yang nanti sebagai tutorial ataupun langkah-langkah Bapak Ibu ketika akan mengikuti Bintek AKM seperti ini. Dalam slide saya ada. Nanti link juga saya sampaikan melalui Mas Agus. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk ganti slide yang kedua. Untuk slide saya yang kedua sudah muncul Pak Bayu atau Pak Edi? Belum, Pak. Belum. Oke, sebentar Mas Agus. Belum, Pak. Oke, kalau di saya di sini sudah muncul. Bentar, ini Mas Agus. Nggih, dalam Mas. Belum muncul nggih? Untuk slide yang kedua, oke. Saya stop screen dulu. Kemudian saya ganti materi yang kedua. Ya Pak, sudah muncul ini. WIS konsep asesmen nasional ya. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini metodenya sama dengan yang kemarin. Bapak Ibu untuk menguji pemahaman kita terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, dan mungkin Pak Bayu atau Mas Agus atau yang lainnya, Mbak
Rifniaton yang kemarin juga sudah ikut di Bintek awal, kembali untuk mengulang ataupun mengingat materinya, tidak ada salahnya kita mencoba menjawab, boleh ditulis atau cukup dipikirkan saja. Kira-kira untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 10 tadi jawabannya apa? B atau S. Ketika nilai kita nanti 70 berarti memang luar biasa, kita sudah cukup paham dengan materi ini, tapi ketika belum berarti nanti ya kita perlu belajar lagi. Baik, untuk soal yang pertama Bapak Ibu. Oke, kita tunggu dulu untuk muncul di layar Bapak Ibu. Sudah kelihatan Pak Bayu? Pun nggih? Sampun, Pak. Oke, ya. Untuk soal nomor 1, ini nanti tidak ada penjelasan tertulis, tapi nanti cukup penjelasannya kita pahami bersama secara lisan saja. Syukur-syukur dari partisipan nanti ada yang berkenan untuk memberikan argumentasi ataupun memberikan jawaban. Dari partisipan ini luar biasa, banyak untuk Kecamatan Kesmantoro. Nanti mbok bilih enten loh, kalau saya melihat sekilas ini ada kurang lebih 120-an ya, lebih ya Mas ini untuk pesertanya. Insya Allah luar biasa, banyak banget. Mungkin nanti ada yang akan memberikan argumentasi ataupun menjawab. Kalau ada kami persilahkan. Monggo kalau ada mungkin yang pengen menjawab untuk soal nomor 1 dan berargumen, silahkan. Kalau ada Mas Bayu, mungkin kalau ada yang raise hand atau pengen menjawab ini, monggo kami berikan kesempatan. Nek mboten kita bahas bersama. Ya. Nggih. Monggo Bapak Ibu sedanten. Dari peserta mbok pilih enten. Mbok pilih wonten menanggapi untuk ini, ya, untuk soal yang pertama. Ada interaksi ya Mas nggih, monggo. Kalau ada. Monggo Bapak Ibu sedanten. Bener napa salah, B napa S, hijau napa merah, monggo. Benar Mas Uyi. Benar nggih Mbak Rifniaton ini. Rifniaton nggih. Laras Mbak, kita lihat apakah betul untuk jawaban dari Mbak Rifniaton ternyata benar, nggih. Luar biasa Mbak, 100 untuk Mbak Rifniaton. Ini calon peserta PPG nggih Mbak Rifniaton. Ikut gelombang berapa Mbak? Ikut gelombang berapa? Gelombang sementara 1. Ini belum bulan. Oh, nggih. Gelombang 1. Nggih. Mudah-mudahan lancar Mbak, nanti segera menjadi guru yang profesional. Walaupun saat ini saya yakin panjenengan sudah profesional, tapi belum dibuktikan dengan selembar kertas. Insya Allah nanti segera dapat panjenengan. Ya, betul sekali. Amin. Matur suwun. Untuk soal yang pertama, betul ya. Untuk asesmen nasional itu nanti model soalnya ada pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian, dan menjodohkan. Tepat sekali untuk jawaban dari Mbak Rifniaton. Kemudian untuk yang nomor 2. Soal nomor 2, silahkan Bapak Ibu Persani dilihat. Bentuk soal dalam asesmen kompetensi minimum merupakan bentuk soal yang tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan hafalan. Kinten-kinten betul napa salah ini? Coba yang lain selain Mbak Rifniaton mungkin. Atau Mbak Ika. Monggo Mbak Ika menyimak. Monggo Bapak Ibu. Monggo, kalau ada yang berkenan memberikan tanggapan. Benar, Pak. Betul. Ya, kita lihat. Nggih. Kita. Pripun? Jawaban benar. Oh, nggih, jawaban benar. Kita lihat bersama apakah jawabannya betul. Ya, lagi-lagi betul. Luar biasa untuk kompetensi guru-guru di Kecamatan Kesmantoro ini. Betul sekali ya. Jadi untuk
bentuk soal dalam asesmen nasional, dalam hal ini AKM, berarti kalau kita berbicara AKM ini fokusnya hanya dua Bapak Ibu, literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Tapi kalau AN itu literasi, numerasi plus survei karakter dan survei lingkungan. Tapi kalau AKM itu nanti hanya di literasi dan numerasi. Betul, itu nanti tidak dapat hanya mengandalkan hafalan saja. Arep ngapal ketok sering di drill seperti itu tidak bisa karena berbeda model-model soalnya dengan yang UN kemarin-kemarin. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, sederhana nih, 2 jawaban betul kabeh dari peserta. Soal ketiga, coba monggo kalau ada dari Bapak Ibu yang berkenan kembali menjawab dari ratusan peserta, monggo. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Bener napa salah niki? Pak Jadi. Pelaksanaan AN. Monggo kalau ada dari peserta sebelum kita munculkan untuk jawabannya. Masih malu-malu dari Bapak Ibu semuanya. Tadi dua pertanyaan dilahap dengan tuntas. Kali ini soal yang ketiga. Pelaksanaan asesmen nasional terdiri dari tes literasi dan tes numerasi. Kita lihat untuk jawabannya. Ternyata salah Bapak Ibu. Kenapa kok salah? Kembali di sini di judulnya ya sudah saya tekankan tadi. Kalau AKM, benar ini ya. Kalau AKM itu hanya literasi dan numerasi. Tapi kalau asesmen nasional masih ditambah dengan survei lingkungan tadi ya. Dan juga survei belajar anak. Dan ini mungkin Bapak Ibu juga bisa bagi yang belum mengikuti BIMTEK AKM, jawaban ini nanti silahkan disimpan karena ketika panjenengan mengikuti nanti soal seperti ini juga ada di rangkaian dari BIMTEK Guru Belajar seri AKM yang akan diikuti bagi yang belum. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Monggo. Kelihatannya Bapak Ibu lebih tertantang, tertarik dengan soal yang panjang. Monggo kalau ada, kami persilahkan. Mas Bayu, ada peserta yang akan menjawab. Monggo Bapak Ibu. Biar ada interaksi juga. Bukan kok kita memilih, tapi disuruhkan kalau Di soal keempat ini, adakah yang ingin menjawab, Bapak Ibu sedanten? Sepertinya tadi juga sempat diskusi. Monggo, betul atau salah untuk soal yang keempat? Tadi di awal juga ada istilah-istilah adaptif. Nah, sembari Bapak Ibu berdiskusi dengan temannya di sekolahan, benar atau salah, langsung kita munculkan jawabannya. Kok ternyata salah Bapak Ibu ya. Tadi di awal kan ada juga adaptif, artinya yang mengadaptif, yang menyesuaikan itu soalnya ke siswanya, bukan siswanya yang ke soalnya. Berarti yang butuh adaptasi itu nanti justru soalnya. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika siswa nanti gagal menjawab satu grade soal seperti ini, maka soal nanti langsung menyesuaikan. Misalkan ini soal nomor 4 kok ndelalah jawabannya anak salah, dianggap mungkin sulit. Maka di soal kelima nanti grade-nya soalnya justru yang menyesuaikan dengan kemampuan si anak. Yang dimaksud adaptif seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nomor 5 ini mudah sekali. Nah, saya yakin semuanya bisa menjawab Bapak Ibu dengan argumen yang ada. Kepala sekolah dan guru juga akan mengikuti asesmen nasional. Betul napa salah Mas Bayu niki? Jenengan niki sebagai betul Pak. Ya, betul nggih. Betul sekali. Jadi nanti kita pun juga
akan mengikuti asesmen nasional. Yang membedakan nanti adalah pada soalnya. Kita tidak diminta untuk nggarap hitung-hitungan, ora kon nggarap poster, ora kon moco teks informasi dan juga fiksi tadi. Oke, betul. Berikutnya soal nomor 6. Asesmen nasional tidak dilakukan. Nah, ini belum muncul nih, mungkin di layar Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Oke. Asesmen nasional tidak dilakukan pada jenjang pendidikan anak usia dini. PAUD, TK, apakah juga mengikuti asesmen nasional? Bapak Ibu semuanya juga sudah tahu. Jawabannya adalah, kenapa Mas Bayu? Atau peserta, monggo jenengan apa peserta ini yang menjawab? Nomor 6, mudah. Monggo, peserta ada yang ingin usul? Ya. Oh iya, benar. Benar, kita lihat. Iya, betul. Jadi untuk Bapak Ibu nanti yang bisa mengikuti ini minimal adalah jenjang sekolah dasar. PAUD, TK tidak bisa. Termasuk gurunya pun juga tidak bisa. Dan kemarin di video saya di tutorial untuk mendapatkan sertifikat ini ya, Bintek AKM ini ada juga yang memberikan pertanyaan, apakah ini juga bisa berlaku untuk guru TK, Bu Sri itu kalau tidak salah. Itu saya minta untuk beliau mencoba. Selama punya SIM PKB, saya minta untuk mencoba dan beliau juga berhasil login, tapi ternyata tidak bisa mendaftar, tidak masuk syarat sebagai peserta ini. Karena ini adalah untuk jenjang pendidikan dasar. Tapi selama pendidikan dasar, SMP dan juga SMA, mapel apapun sepertinya bisa mengikuti jenjang ini. Jadi sayang sekali apabila program ini nanti dilewatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Mumpung gratis, mumpung tidak berbayar, waktunya fleksibel, sertifikat insya Allah laku ya, karena memang dari Kemdikbud. Oke, di soal yang ke-7. Bentar, kita tunggu muncul di layar Bapak Ibu semuanya. Ya, nomor 7. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Betul apa salah niki Bapak Ibu, monggo bisa dicerna dulu untuk soalnya atau langsung dijawab, kami persilahkan. Apakah AN tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu? Monggo, Mas Bayu, ada yang akan menjawab lagi atau panjenengan? Ya, monggo Pak Edi. Ada. Oke, benar. Benar, Pak. Oke, matur suwun Pak Edi. Bisa ditambahkan alasannya kinten-kinten kenging napa, Pak? Nek tadi kan hanya benar salah, mbok pilih jenengan punya pemanggih. Kenapa kok benar? Ya, karena AKM itu kan bukan menentukan prestasi siswa karena diberikan di kelas 5 kayaknya emang ya. Kayak itu bukan menentukan kelulusan, soalnya kelulusan itu kan kelas 6. Oke. Ya, terima kasih Pak Edi nggih. Nggih, Pak. Nggih, terima kasih Pak Edi, jawabannya sangat benar, tepat sekali. Jadi untuk AKM ini memang tidak digunakan untuk menentukan kelulusan dan juga tidak bisa mengukur prestasi anak secara individu. Karena yang menjadi contoh kan tidak semua anak hanya diambil secara acak ataupun sampel saja. Ini tidak bisa mewakili prestasi satu anak di sekolah satu kelas di sekolahan tersebut. Jadi ndelalah Bu CS yang yang mengikuti AN ini nilainya 60, oh berarti disimpulkan cah sekelas urung iso kabeh, urung paham semuanya. Tidak bisa mengukur seperti itu. Oke, kita lanjutkan di soal yang ke-8. Ini sama-sama kita lihat. Asesmen kompetensi minimum diberikan pada siswa di tengah jenjang pendidikan, bukan di akhir. Nah,
di sini Bapak Ibu juga sudah bisa menangkap, benar, di tengah kan, tidak di akhir. Dengan demikian, siswa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki catatan capaian kompetensinya. Betul ini Bapak Ibu ya, kan di kelas pertengahan tadi, kelas 5. Sehingga ketika belum maksimal, siswa masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Termasuk guru pun juga masih bisa mengatur strategi lagi. Kalau sejauh ini metode mengajar saya menggunakan A, kok ternyata hasilnya seperti ini, berarti coba nek nganggo B piye, nyoba nek nganggo C, pakai resep yang lain bagaimana, seperti itu. Oke. Di soal yang ke-9 Bapak Ibu, keunikan konteks beragam, materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Benar atau salah? Monggo, ini 2 soal terakhir 9 dan 10. Monggo Pak Bayu atau yang lain bisa membantu untuk menjawab sekaligus memberikan sedikit argumen juga. Monggo Pak Bayu atau yang lain. Monggo, sinten ingkang badhe menjawab? Monggo, ada yang lain dari Bapak Ibu yang sudah menghidupkan mikrofonnya? Ya, mungkin jawabannya benar, Pak. Benar, nggih. Coba bisa ditambahkan dengan sedikit argumentasinya. Ya, karena tadi kan dengan model berbagai macam, sehingga akan sangat bagus lah. Oke. Terima kasih dengan bisa tercermin dalam. Betul. Pak sinten? Halo? Pak Bayu, Pak. Oke, Pak Bayu langsung nggih. Betul sekali untuk Pak Bayu, memang betul ya di sini nanti terkait dengan mata pelajaran yang lain. Jadi tidak pasti hanya bahasa Indonesia dan matematika saja. Walaupun nanti ada literasi dan numerasi, tapi tidak hanya ruang lingkup 2 mapel tersebut, nanti terkait juga dengan mapel-mapel yang lainnya dalam konteks pembuatan soalnya. Oke, 10 soal sebelum nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab Bapak Ibu. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi. Kita jawab ya, adalah betul. Ini juga hampir sama dengan nomor 9 tadi. Bedanya tadi kalau MUPEL ya, atau mata pelajaran yang lain, di sini pun nanti juga ada lintasan kompetensi di MUPEL yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk sedikit materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang kedua ini, masih terkait dengan teori ataupun teknis kaitannya dengan asesmen nasional. Bapak Ibu tadi terima kasih atas interaksinya, walaupun di awal-awal mungkin panjenengan pasif mendengarkan, bisa disambil ngopi atau aktivitas yang lainnya. Dan di sesi akhir tadi terima kasih juga ada interaksi, Bapak Ibu berkenan memberikan jawaban-jawaban sekaligus memberikan argumentasi. Dan dari saya untuk sementara cukup dulu, dan mohon maaf karena mungkin juga keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari saya. Untuk selanjutnya, monggo waktu kembali kami haturkan kepada Pak Bayu Triyono. Terima kasih. Terima kasih Bapak Uyi Suyanto. Demikianlah Bapak Ibu semua paparan dari Bapak Uyi Suyanto yang sangat luar biasa. Saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab atau diskusi. Monggo Bapak mawi wonten pertanyaan bisa masuk melalui raise hand maupun melalui chatting di. Nggih, monggo
Bu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Monggo Bu Tuturi, raise hand. Halo. Selamat siang Bapak Uyi Suyanto. Saya Tuturi Handayani dari SDN 2 Kismantoro. Saya akan mengajukan pertanyaan. Pada sesi kali ini, Bapak. Pertanyaan saya, nanti ketika apakah sebelum pelaksanaan seperti biasanya? Terima kasih. Apakah pertanyaan dapat diterima, Bapak? Mohon maaf Bu, tadi sempat terputus pripun seperti biasanya ngoten kula mirengi sengkenton. Ya, bisa kami ulang bahwa pertanyaan dari Bu Tuturi itu terkait apakah ada kisi-kisi nanti sebelum pelaksanaan AKM seperti ujian nasional. Oh, ngaten nggih. Baik, terima kasih untuk Pak Bu Tuturi dan juga Pak Bayu tadi sudah memberikan pertanyaan, sudah dapat saya terima. Apakah nantinya akan ada kisi-kisi terkait dengan AKM yang akan dilaksanakan ataupun akan dijalani oleh siswa dan ini produk baru. Sejauh ini yang kami terima dan kami pahami Bapak Ibu, yang sudah ada itu adalah gambaran materi secara umum. Gambaran materi secara umum yang di situ tadi sudah saya sampaikan di awal terkait dengan numerasi, itu nanti ada teks ini, kemudian maaf kalau literasi ada teks ini, numerasi nanti ada aljabar, ada geometri dan lain sebagainya, sebatas itu. Namun ketika kita membuka di fokus AKM ataupun di detik-detik asesmen nasional, di situ sudah ada Ibu. Kalau kita melihat di sini itu ada sekitar 30. Ada sekitar 30 kisi-kisi yang itu bisa kita lihat di AKM produk dari Erlangga. Sepertinya untuk Erlangga ini melangkahnya sudah lebih sehingga sudah bisa mengejawantahkan apa yang menjadi maksud dari kementerian seperti itu. Sudah dapat ditangkap, sudah ditentukan temanya, kemudian konteksnya nanti seperti apa, levelnya seperti apa, bentuk pilihan gandanya seperti apa, nomornya seperti apa, terus nanti jadinya soal seperti apa. Ngoten Bu nggih. Namun kami juga mohon maaf untuk yang versinya si Erlangga ini yang di situ sudah ditentukan, oh ini bentuknya pilihan ganda, ini benar salah menjodohkan, ini sudah baku dari sana atau belum atau baru sebatas kebijakan ataupun pemahaman dari si Erlangga sendiri, kami sendiri juga belum bisa memberikan keterangan secara pasti. Ngaten Bu Tuturi nggih, mohon maaf atas kekurang puasan dari pertanyaan yang sudah saya jawab. Ngaten Pak Bayu nggih. Insya Allah bisa diterima dengan baik jawabannya.
Terima kasih Pak Uye, kami dapat menerima jawaban panjenengan dengan baik. Terima kasih. Nggih, matur suwun Bu Tutwuri. Monggo yang lain kalau ada, Pak Bayu silakan. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Sementara masih kosong Pak, dari Raisen maupun Iya. Iya, Bu Ita, silakan. Assalamualaikum Pak Uye. Waalaikumsalam, monggo Mbak. Ini untuk kaitannya penjelasan Bapak bahwasannya untuk pelaksanaan AKM itu kan dilaksanakan secara sampling ya Pak. Jadi tidak semua siswa melaksanakan AKM. Pertanyaan saya, untuk penentuan sampling ke anak itu ditentukan dari atas, apakah itu kebijakan dari sekolah masing? Matur suwun Bapak Uye. Terima kasih Mbak Bu Ita. Sejauh ini untuk yang dari Wonogiri yang saya melihat khususnya di sekolahan saya ini belum ada wacana, belum ada ancang-ancang dari sekolahan ataupun dari dinas untuk istilahnya startnya AKM itu nanti bagaimana. Tapi kalau saya melihat di kabupaten lain khususnya Karanganyar, kebetulan istri saya itu mengajar di Karanganyar di SMP 1 Jatipuro. Untuk calon peserta itu sudah ada sampai saat ini itu sudah masuk dalam tahap DNS. Sudah masuk dalam tahap DNS. Dan DNS-nya itu muncul juga bukan karena usulan dari sekolahan yang bersangkutan, tetapi sudah ditentukan plot dari atasan sana. Nah, kalau kita berkata dari ini, kemungkinan pun nanti ketika di Wonogiri ini ada, berarti DNS nanti, peserta nanti pun juga tidak bisa kita usulkan. Karena modelnya sampling tadi diusulkan mungkin Mbak Ita pengen kae sing bocah kae pinter sing ranking 1 tekan yang 10 sing diusulke. Tapi kenyataannya berbeda, berbeda. Dari seperti itu sudah dari sana itu kalau di Kabupaten Karanganyar khususnya di Kecamatan Jatipuro. Ngoten Bu Ita nggih. Nggih Pak, siap nggih. Matur suwun Bapak Uye. Siswane pinten Bu Ita untuk kelas 5 atau kelas 4 sekarang? Untuk kelas 5 10 Pak. Oh, nggih 10 dan di sini kan tadi saya juga mencari informasi itu nantinya berapa persen juga belum disebutkan. Tapi kalau disebutkan itu satu sekolahan maksimal 30 personil. Berapa persennya kan belum ada. Nah, dari 10 itu nanti diambil semua atau hanya berapa persennya belum tahu sejauh ini. Ngaten Bu Ita nggih, yang jelas semuanya bisa dipersiapkan untuk nanti anak-anak bisa belajar di fokus ataupun detik-detik atau nanti bisa kita ajak untuk simulasi sisan garap soal yang ada di laptop dan hasilnya nanti langsung diunduh. Sudah pernah diajak untuk simulasi Bu Ita? Sementara ini belum Pak. Oke. Kesempatan berikutnya kita belajar dulu sebagai guru, terus nanti kita mengajak untuk anak praktik. Ngaten nggih? Nggih. Matur suwun. Nggih, monggo yang lain atau cukup Pak Bayu? Cukup ya, untuk sesi tanya jawab sudah kami cukupkan. Terima kasih Bapak Uye dan penanya yang sudah memberikan pertanyaan. Baik Pak Uye, bisa disimpulkan untuk materi kali ini? Baik, terima kasih Pak Bayu dan juga Bapak Ibu di Kecamatan Kesmantoro yang luar biasa, yang hebat, yang penuh antusias. Terbukti sejauh ini partisipannya masih luar biasa, masih sangat kompak. Ini sesuatu hal yang perlu kita teladani, khususnya nanti juga saya sampaikan di kecamatan kami di Slogoimo juga bisa mengikuti kegiatan daring, tapi tetap semangatnya luar biasa. Dari kegiatan kita di hari ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita pahami, bahwa kebijakan ataupun kegiatan AKM ini nanti adalah mutlak adanya, yang bersifat nasional, bukan hanya kebijakan dari pemerintah daerah, tapi sifatnya adalah nasional. Mau tidak mau kita juga harus belajar ke arah sana.
melibatkan seluruh stakeholder di satu sekolahan. Guru, kepala sekolah, guru, dan juga siswa, semuanya nanti terlibat di sana. Keterlibatannya nanti ada sedikit perbedaan. Kalau di anak itu nanti semuanya menjawab dari 4 aspek, tapi kalau kita sebagai guru nanti cukup pada surveinya saja. Nah, saat ini masih ada waktu, masih ada kesempatan, mari kita bersama untuk mempersiapkan diri. Kita menyongsong AKM. Kita tambah wawasan dengan AKM. Salah satunya cara kita supaya kita dapat menambah wawasan kita terkait dengan AKM, monggo segera bergabung atau segera mengikuti Bintek Guru Belajar seri AKM bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih dan juga selamat karena panjenengan sudah mendapatkan ilmu dan juga sudah mendapatkan sertifikat yang bisa dinilaikan, bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Bagi yang belum, monggo nanti selesai kegiatan ini Bapak Ibu bisa langsung mendaftar. Pripun teknis mendaftarnya nanti ada sedikit tutorial, barangkali diperlukan saya share ke Mas Agus, bisa diteruskan untuk teman-teman di Kismantoro. Ini berguna untuk siapa saja. Saya minta untuk Bapak Ibu nanti tetap bersemangat walaupun mungkin statusnya mohon maaf masih Wiyata Bakti, P3K atau yang lainnya, tetap kita ikuti kegiatan ini, tidak ada ruginya, full dengan manfaat, full dengan ilmu nantinya. Demikian Pak Bayu yang dapat saya sampaikan. Kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf karena keterbatasan ilmu dan juga pengetahuan dari saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat diterima dengan baik, dipahami oleh teman-teman di Kismantoro. Kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali kepada Bapak Uyi Suyanto atas pemaparan materi dan kesimpulannya yang luar biasa. Benar-benar luar biasa. Demikianlah seluruh rangkaian acara KKG virtual yang mengusung tema teknis asesmen nasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan pendidikan Kismantoro lebih maju lagi. Apabila di dalam saya memandu acara pada pagi hari ini terdapat banyak sekali kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tunggu materi-materi lagi dari Bapak Uyi Suyanto di session ketiga nanti. Terima kasih semuanya atas perhatian dan keikutsertaan Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya waktu kami kembalikan lagi ke Bapak Edi. Terima kasih Pak Bayu yang telah memandu penyampaian materi AKM. Sebelum kami tutup acara, kami mohon Bapak Ibu menyalakan kamera untuk dapat kami ambil screenshot terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu menyalakan, saya hitung sampai 3. 1, 2. Saya ulang. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian serangkaian agenda kita ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat kita semua, khususnya para guru Kecamatan Kismantoro. Apabila saya selaku host mempunyai salah kata selama memandu acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Agus Budianto selaku penyelenggara. Monggo Pak Agus. Ya, terima kasih kepada Pak Uyi Suyanto selaku narasumber siang hari ini tanggal 27 Maret, dan terima kasih juga kepada
Pak Bayu Triyono sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Pak Edi Prasetyo selaku host. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang masih setia mengikuti kegiatan AKM pada hari ini. Karena mengingat waktunya siang, dan kita juga dari penyelenggara akan melakukan reportase yang akan kita kirim ke Dinas Wonogiri. Maka dari itu pada kegiatan hari ini sudah dipastikan selesai, dan apabila Bapak Ibu akan meninggalkan ruangan juga dipersilahkan. Dan selamat siang. Siang. Mohon izin Mas Agus undur diri. Matur suwun. Oh nggih, matur suwun sangat Mas Uyi, kita tunggu di season ketiganya. Siap, nggih. Enggak Pak Bambang. Langsung kita mengerjakan reportase. Live. Udah nggih, live ya. Pun. Yang